Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran? Waalaikumsalam Pak, kedengaran Pak. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'zana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu adzim. Kita awali pertemuan kita yang ke-12 ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan lupa isi kehadirannya di kampus. Yang kedua, nanti untuk hari ini siap-siap ya kelompok satu untuk maju, Kemah Siap sama Pak. Tian. Oke, izin saya ngasih materi sebentar ya. Setelah itu baru kamu. Nanti mungkin Siap pada Pak. pada sholat aja kita baru mulai. Setengah 9, sholat cukup kok. Oke, harus saya izin record. Oke, izin saya record. Di pertemuan ke-12 ini kita akan bahas untuk teorinya kita akan bahas bagaimana sih kita menentukan model dan data. Jadi kita harus pahami bahwasanya ketika kita akan menentukan model dan data, kita juga harus menyesuaikan dengan yang kita butuhkan. Jadi untuk mengetahui pada pembahasan kali ini kita targetnya adalah bisa menentukan apa itu model dan data. Kemudian kita juga bisa menentukan hubungan secara logik dari data dan model, kemudian dapat memahami bantuan pengguna akhir dalam memodelkan data. Orientasi data versus orientasi prosedur, kemudian perencanaan data secara terpusat, dan terakhir kita pahami tentang IRD atau Entity Relationship Diagram, diagram hubungan antar tabel. Oke, kita bahas yang pertama dulu tentang orientasi data vs orientasi prosedur. Bicara tentang orientasi data, atau data oriented ini adalah da dan orientasi prosedur atau prosedur oriented ini adalah dua pendekatan yang berbeda dalam pemrograman. Ketika bicara tentang orientasi data, maka fokus kita adalah pada data dan bagaimana data tersebut bisa diorganisir dan digunakan. Sedangkan ketika kita bicara tentang orientasi prosedur, maka prosedur fokus pada langkah-langkah atau prosedur yang digunakan untuk kita melakukan tugas. Sehingga dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya orientasi data itu sesuai judulnya, fokusnya adalah di data. Dia memprioritaskan data sebagai entitas utama dan prosedur digunakan untuk mengelola dan memproses data. Jadi entitas utamanya ini pada data. Prosedur tetap ada, tapi prosedur itu digunakan untuk mengelola dan memproses data tersebut. Sedangkan pada proses proses data, data didefinisikan dan dikelola secara terstruktur dan algoritma digunakan untuk memprosesnya. Contohnya adalah basis data, model matematika, struktur data. Ini ketika kita bicara tentang orientasi pada data. Sekarang kita bicara tentang orientasi pada prosedur. Berarti fokus utamanya ini pada prosedurnya. Orientasi prosedur menekankan pada langkah-langkah atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Maka prosesnya ini adalah langkah per langkah yang harus dikerjakan step by stepnya. Program disusun secara serangkaian prosedur atau fungsi yang berjalan secara berurutan. Contohnya, nih kalau kita ngerjain misalkan algoritma atau program bahasa pemrograman tingkat tinggi atau dalam sisi sistem operasi. Ini yang dimaksud dengan orientasi pada prosedur. Maka kita akan ketemu perbedaan antara orientasi data dan orientasi prosedur. Yang pertama, dari sisi prioritas, orientasi data lebih menekankan data sebagai entitas utama, sedangkan orientasi prosedur lebih menekankan langkah-langkah atau prosedurnya itu sendiri. Dari sisi struktur,
Orientasi data cenderung memiliki struktur data yang lebih terorganisir, sedangkan orientasi prosedur lebih menekankan pada prosedur yang berurutan. Bicara dari sisi sistem, maka orientasi data ini sering digunakan dalam sistem yang menangani data besar. Sedangkan orientasi prosedur sering digunakan dalam sistem yang lebih kecil atau lebih terstruktur, sehingga mudah untuk menanganinya. Contoh basis data. Basis data adalah contoh orientasi data. Kenapa? Karena dia fokus pada penyimpanan, manajemen, dan pemrosesan data. Prosedurnya atau SQL-nya, struktur query language-nya, digunakan untuk berinteraksi dengan data. Mau cari data, mau tambah data, mau ubah data, nah, itu baru prosedurnya. Tapi bicara tentang bahasa pemrograman C, ini adalah contoh orientasi prosedur. Kenapa? Karena programnya disusun sebagai serangkaian prosedur atau serangkaian perintah, serangkaian fungsi. Jadi kalau contoh bicara tentang orientasi data, contohnya database. Orientasi pada prosedur, contohnya adalah bahasa pemrograman. Contoh di sini kita contohkan pada C. Sebenarnya sih secara umum juga bisa ya, bahasa pemrograman secara umum. Sehingga bisa kita katakan bahwasanya orientasi data dan orientasi prosedur adalah dua pendekatan yang berbeda dalam pemrograman. Dengan orientasi data, fokus pada data dan orientasi prosedur, fokus pada prosedurnya. Pilihan antara keduanya tergantung pada kebutuhan dan karakteristik sistem yang akan dikembangkan. Bahkan umumnya ini dua-duanya dijalankan ketika kita aktifkan bahasa pemrograman, misalkan C tadi, kita butuh juga untuk nyimpen datanya dalam bentuk database. Jadi orientasi datanya dipakai, orientasi prosedurnya juga ada. Oke, bahasan kedua kita akan bahas tentang pendekatan data secara terpusat. Izin saya cepatkan dikit ya, biar nanti kita bisa lanjut dengan kelompok satu maju. Oke, kita lihat dulu bahwasannya bicara tentang perencanaan data secara terpusat, ini kita tidak akan terlepas dari proses perencanaan dan manajemen data yang dilakukan melalui satu sistem atau pusat data tunggal. Ini berarti bahwa semua data, baik yang baru maupun yang sudah ada, itu dikumpulkan, disimpan, dan dikelola di satu lokasi yang terpusat. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan kualitas data dalam satu organisasi. Aspek penting dari orientasi data secara terpusat ini adalah menyimpan semua data dalam satu lokasi atau server yang dapat diakses oleh pengguna melalui jaringan. Konsolidasi datanya, proses pengumpulan data dari berbagai sumber ke dalam satu repositori terpusat. Sehingga peningkatan kualitas datanya ini sentralisasi data memungkinkan untuk membersihkan, menstandarisasi, dan mengatur data agar lebih konsisten dan akurat. Maka akses yang muncul akan jadi lebih mudah. Dengan data yang tersentralisasi, user bisa mengakses informasi dengan lebih mudah dan efisien. Manfaatnya, data terpusat mempermudah analisis data dan pengambilan keputusan bisnis data karena data tersedia dalam satu sistem yang terintegrasi. Sehingga kolaborasinya akan lebih baik. Sistem terintegrasi juga meningkatkan kolaborasi antar divisi karena data mudah diakses dan dibagikan. Maka perencanaan data terpusat dapat membantu organisasi. Jadi, pertama, data tidak lagi tersebar di berbagai sistem, sehingga mengurangi resiko duplikasi data dan ketidaksesuaian informasi. Kemudian, meningkatkan keamanan data. Dengan satu titik kendali untuk data, organisasi dapat mengontrol akses dan keamanan data dengan lebih efektif, meningkatkan kebutuhan. Data terpusat dapat membantu organisasi memenuhi persyaratan peraturan dan standar industri, sehingga hal tersebut akan mempercepat proses analisis.
Jadi ketika kita menganalisanya jauh lebih mudah. Data yang terintegrasi memungkinkan analisis data yang lebih cepat dan efisien, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang orientasi data dan versus orientasi prosedur, kemudian yang kedua tentang perencanaan data terpusat. Boleh dilanjut? Oke, izin saya lanjut satu lagi tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Diagram hubungan entitas. Bicara tentang ERD, maka kita tidak akan terlepas dari diagram karena yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas, antara objek. Jadi antara satu tabel dengan tabel lain saling berkaitan. Bicara tentang database, yang dimaksud entitas di sini adalah tabel dengan tabel atau objek dengan objek dalam sebuah basis data atau sistem informasi. ERD ini membantu memvisualisasikan struktur data, hubungan antar entitas, dan atribut yang terkait dengan entitas tersebut. Bicara tentang ERD, maka kita tidak akan lepas dari E-nya dulu, entitas, entity. Nanti R-nya, nah, relation, hubungan. Dan terakhir nanti D-nya, data. Entity atau objek atau konsep yang memiliki properti atau atribut yang direpresentasikan dalam basis data. Misalnya tabel pelanggan, tabel produk, atau entity pesanan. Itu yang dimaksud dengan entity. Bahasa lain kalau ngomongin database, ini adalah tabel. Kalau diibaratkan dalam sebuah worksheet, berarti ini sheet-sheetnya. Nah, kemudian hubungannya atau relationship-nya, interaksi atau keterkaitan antara entitas. Misalnya, seorang pelanggan dapat melakukan beberapa pesanan. Nah, satu pesanan hanya dimiliki oleh seorang pelanggan. Nah, atau biasanya entitasnya disebut dengan one to many. Nanti ada muncul beberapa hal ya. Ada one to one, kemudian one to many atau many to many. Kemudian berikutnya adalah atribut. Atribut adalah properti atau karakteristik yang mendeskripsikan entitas. Misalnya nama pelanggan, harga produk. Nah, ini atribut-atributnya. Bisa juga kita bilang struktur datanya atau ada ngomongin dari tabel ini berarti struktur datanya. Kolom-kolomnya. Nah, itulah. Nah, D-nya itu sendiri data. Berarti ERD ini membantu dalam hal apa saja? Pertama, dia bisa memvisualisasikan struktur data, menunjukkan bagaimana entitas dan hubungan mereka saling terkait, meningkatkan pemahaman, membuat struktur data lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat dalam perancangan sistem. Kemudian memfasilitasi komunikasi, menyediakan representasi visual yang jelas tentang struktur data sehingga memudahkan komunikasi antar pengembang, analis sistem, dan pemangku kepentingan. Mengidentifikasi persyaratan, membantu mengidentifikasi persyaratan data yang diperlukan oleh sistem. Kemudian, IRD digunakan dalam hal memecahkan masalah. Fungsinya untuk menganalisis struktur database dan hubungan antar entitas dalam membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah. Dari hal ini kita bisa rekayasa balik bahwasanya membangun model ER, Entity Relationship, dari database yang sudah ada untuk memahami strukturnya. Contoh, dalam sistem perpustakaan, entitas yang digambarkan dalam ERD itu adalah pustaka. Entitas yang menyimpan informasi tentang buku seperti judul, penulis, dan penerbit. Kemudian, entitas yang kedua adalah anggota perpustakaan atau membernya. Ini adalah entitas atau tabel yang menyimpan informasi tentang anggota perpustakaan. Mulai dari namanya, alamatnya di mana, nomor anggotanya berapa, nomor HP, email, dan seterusnya. Tergantung kebutuhan kita mau simpan selengkap apa. Peminjaman.
Entitas ini menyimpan informasi tentang peminjaman buku oleh siapa? Oleh anggota perpustakaan. Apa aja yang dicatat? Misal, tanggal peminjamannya kapan, tanggal pengembaliannya kapan, buku yang dipinjam apa, apakah dia terlambat atau tidak. Sehingga nanti akan ada tambahan, misalnya, apakah dia kena denda atau tidak. Tergantung di perpustakaan tersebut yang mau dicatat apa. Berikutnya adalah hubungan antar entitas. Misalnya, hubungan antara pustaka dan peminjaman. Pustaka dapat dipinjamkan oleh anggota perpustakaan. Anggota perpustakaan dan peminjaman. Anggota perpustakaan dapat meminjam beberapa buku. Atribut yang terkait dengan setiap entitas adalah pustaka, judul, penulis, penerbit, tanggal terbit, ISBN, dan lain-lain. Sebentar ya. Kemudian, anggota perpustakaan. Atribut anggota perpustakaan, misalnya nama, alamat, nomor anggota, tanggal lahir. Ini bisa bisa dibuat selengkap mungkin, bisa juga sesuai kebutuhan, tergantung. Ini nggak harus gitu ya, nggak harus lengkap, menyesuaikan biasanya. Kemudian peminjaman, tanggal pengembalian buku yang dipinjam. Kalau mau ditambahin, terlambat atau tidak nih kategorinya dia ketika dikembalikan. Dengan menggambarkan hubungan antar entitas dan atributnya dalam IRD, perancangan sistem perpustakaan menjadi lebih terstruktur dan mudah dimengerti. Kita akan lihat contoh IRD dari perancangan sistem perpustakaan. Misal, ini salah satu yang saya ambil dari Build with Angga. Anggota, ini nanti ada anggota ID, dan ini namanya bisa macam-macam ya. Ada yang pakai nama umum, misalnya ID-nya saja. Nggak wajib, tapi untuk memudahkan jauh lebih mudah kalau dibuatnya misalnya anggota ID, nama, alamat, nomor telepon, email, tanggal bergabungnya kapan. Dan dia bertindak sebagai PK. PK di sini adalah primary key atau kunci utama. Maka kalau dia berkaitan dengan data lainnya lagi, nah, strukturnya itu akan dianggap sebagai FK atau foreign key, kunci asing yang akan jadi yang dicatat cuma ID-nya saja. Namanya apa? Ya dilarikan ke tabel aslinya. Contoh dari anggota ini, maka dia dari PK-nya adalah anggota ID, di peminjamannya ketemu FK-nya anggota ID. Dan di peminjaman ini sendiri, ID-ID semua yang diambil nih. Ada buku ID, ada petugas ID yang kalau dilarikan, nih dia larinya ke PK semua. Buku ID larinya ke PK di buku ID. Petugas 4 juga demikian. Inilah yang dimaksud dengan ERD-nya. Entity Relationship. Atau kalau dilihat dari sisi langsung ya, sini izin mungkin saya bisa kasih lihat di contoh yang lain. Saya kasih dalam bentuk gambar dulu. Kalau bahasa namanya ERD-nya lebih lengkap, database-nya banyak. Ini kayak gini ya, banyak banget. Tadi contohnya cuma berapa tabel. Ini cuma satu, dua, tiga, empat, lima. Ini hanya lima. Pakai di SQL juga bisa, atau bisa juga pakai the Beaver. Tampilannya beda-beda ya. Saya pakai yang ini. Ini contoh yang tadi saja yang saya ambil. Hmm, Nah, ini dia. Ini 40 tabel. Dari 40 tabel ini, kalau di dalam ini adanya namanya
desainernya ya. Ini dia tampilannya. Cuma memang nggak enaknya kalau pakai PHP My Admin ini kita harus ngerapihin sendiri. Nggak enak lihatnya. Dan kalau dia dirapihin nanti tetap aja kadang-kadang berantakan lagi. Kalau buat nampilin kayak gini nih, ini jauh lebih mudah kalau saya pribadi pakai alat bantu The Beaver. The Beaver. Ini kalau yang ketemu mata kuliah database ya, saya biasanya pakainya ini yang diajarin dua-duanya. Saya ajarin antara PHP My Admin juga saya ajarin pakai The Beaver. Dua ini. Kalau pakai yang lain banyak banget. Kalau di Windows sering juga eh Heidi SQL punya Laragon atau pakai SQL Yog. Tadi tadi mikir SQL Yog. Nah, ini dia contohnya. Tampilannya kayak gini. Dan ini tinggal bisa diatur. Kita mau lihat persatuan juga bisa kita tinggal atur aja di propertinya. Nah, dan ini bisa dimainin semua. Dan dia ketahuan nih hubungannya apa. Nah, ini dari sini larinya kemari. Ini udah ketahuan semua ya. Nah, oke, saya izin lanjut dulu dengan teorinya kita. Oke. Relationship-nya bisa juga IRD itu ditulis dalam bentuk, kalau ini biasanya dibuat manual tapi tidak dalam bentuk softwarenya. Kalau ini kan dalam bentuk softwarenya langsung. Biasanya kalau ini dibikin manual, entah pakai Microsoft Word ataupun pakai visual ini ya. Tergantunglah mau alat bantu apa aja boleh. Alat bantu yang online juga bisa. Nah, ini dia contoh peminjaman. Maka kita kalau ambil dari anggota ya. Anggota melakukan peminjaman. Nah, ini dia yang dimaksud dengan IRD-nya. Nah, buku dipinjam, melaluinya di sini nih. Tabelnya adalah tabel peminjaman. Jadi ini adalah nama tabelnya atau nama entitasnya. Ini adalah struktur datanya atau atributnya. Nah, ini bisa ngapain? Contoh yang tadi kan 5 1 2 3 4 5. Ada 5 tabel, 5 entitas. Yaitu entitas anggota, peminjaman, buku, pengambilan, petugas. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, saya silakan. Untuk materinya, materi kali ini memang saya mampatkan karena saya mau kalian bisa menyelesaikan. Untuk tugasnya sendiri di pertemuan ke sebelumnya, pertemuan ke-11 sudah upload belum? Saya cek dulu ya. Izin saya cek di tugas per kelompok biar saya bisa baca. Oke. Belum ya, Gema, Tian? Saya ngirim link, Pak. Ngirim link? Ngumpulinnya link, Pak. Iya. Oke. Siap-siap, saya cek. Tuh, yang di kelompok ini ya, 4. Nggak apa-apa, siap-siap. Sayanya yang belum lihat berarti. Tambah kelompok. Di pertemuan 11 ya, keterangan. Ganti tugas dokumen link. Oke, siap saya lihat tugas nol materi tuh. Ngirimnya di mana tadi? Ngirim linknya? Di pengumpulan tugas, Pak. Di pengumpulan tugas. Yang di pertemuan 11. Iya. 11, benar. Oke. Tugas kelompok baru. Ntar, sayanya yang belum belum ngeh, berarti tempatnya ini aja. Saya baca ulang. Oke, satu dua sudah masukin ya Gema. Oke. Upload tugas kelompok dua, kelompok satu, data dokumen. Oh iya, ini dia. Sorry, sayanya. Oke, saya sudah bisa buka. Siap, keren keren. Oke, oke, saya mau sambil baca aja. Untuk presentasinya belum ada atau bagaimana? Tidak ada, itu saya kira yang dikumpulin cuma makalah, Pak. Soalnya Oh PPT-nya gitu. nggak Nggak apa-apa, diupload juga. nggak apa-apa. Nyusul dong. Boleh di tempat yang sama.
Tapi cuma satu ya linknya ya? Satu masalahnya Pak. Jadi Oh makalah yang saya kirim. iya. Karena cuma satu dia. Berarti kalau ke yang lain berarti nanti bisa bikin ini ya. Kasih linknya Google Drive saja. Jadi nanti ada dua. Di situ ada presentasi, ada apa namanya ininya. Nggak apa-apa yang ininya disusulkan di grup aja. Atau japrik saya nggak apa-apa. Jadi nanti pas giliran Baik Pak. presentasi saya bisa lihat duluan dari situ. Oke. Izin setelah sholat Isya saja ya. Biar nggak keganggu. Boleh? Boleh Pak. Boleh Pak. Bisa kan dua-duanya? Bisa Pak. Alhamdulillah. Oke, untuk materi tentang IRD, kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Saya sambil cek ajan jam berapa. PPT-nya saya kirim ke grup ya Pak. Boleh. Alhamdulillah. Siap. Oke, izin saya pause dulu. Ini saya rekam, jadi rekamnya nanti tetap ini kan sama kita. Berarti kita break dulu ya. Nanti setelah sholat dari musola kita lanjutkan kembali kurang lebih ya jam 7.20 atau 25 lah. Tergantung nanti selesainya aja. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Jangan lupa ya yang saat ini present apa namanya? Kehadirannya tetap dikerjakan sama yang hadir siap-siap dari kelompok lain ada perwakilan buat bertanyanya untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke, terima kasih kita.